Halo semuanya, welcome back to Teknet Channel dan masih bersama gue Rifan di sini. Oke, kali ini kita akan coba ngobrek-ngobrek lagi ya, dan kali ini topik pembahasan yang akan dibahas itu tentang golang, spesifiknya tentang loop atau perulangan. Jadi apa itu perulangan? Ya mungkin buat kalian yang udah sering ngoding nggak usah dijelasin lah ya, perulangan itu apa. Di sini gue akan coba sharing atau ngejelasin just in case di antara yang nonton ini ada yang iya benar-benar baru pertama kali lah mengenal bahasa pemrograman gitu ya, dan kebetulan bahasa yang dipilih langsung Go. Ya mau nggak mau lah ya. Gue sih just precaution aja gitu ya, jaga-jaga aja gitu. Dan just in case kalau ada yang seperti kondisi yang tadi gue sebutkan itu, ya gue akan coba jelasin aja perulangan itu adalah sebuah mekanisme dalam pemrograman. Di bahasa pemrograman apapun ada yang namanya perulangan, di mana sebuah program itu akan dieksekusi secara berulang terus hingga kondisi yang sudah di-set oleh si programmers itu sudah tidak memenuhi gitu. Jadi jika ada kondisi-kondisi seperti misalnya tolong lakukan print out kata hello world sampai 5 kali. Nah, berarti kan kondisinya ada 5 tuh. Kondisinya adalah 5 kali melakukan print out hello world. Nah, ketika sudah di print out sebanyak 5 kali, maka artinya kondisinya sudah tidak memenuhi. Dan disitulah proses perulangan itu sudah tidak dilanjutkan. Nah, dalam bahasa pemrograman itu ya kondisi seperti itu pastinya akan sering digunakan gitu, termasuk di Golang. Nah, yang membedakannya itu ya pastinya di Golang juga ada perbedaan tuh cara penggunaan loop ini seperti apa. Salah satunya itu yang paling signifikan terlihat itu adalah di Golang untuk melakukan perulangan itu cuma bisa menggunakan for statement. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah pernah pakai bahasa pemrograman lain pasti tahu ada beberapa bahasa pemrograman yang penggunaan loop loop atau perulangan itu bisa ada beberapa tuh statement yang bisa digunakan. Misalnya bisa menggunakan for, bisa menggunakan for each atau juga while kayak begitu ya. Nah kalau di apa namanya kalau di Golang ini ya cuman pakai for aja bisanya gitu. Karena yang gue tahu ya, correct me if I'm wrong. Jadi kalau di Golang itu kan emang filosofinya simplicity. Nah, karena filosofi dari Golang itu simplicity, ya pastinya dibuat sesimpel mungkin. Tapi bukan berarti karena simple berarti terbatas gitu, limited gitu. Sebenarnya dalam konteks ini bahkan dengan simplicity-nya ini tetap bisa mengakomodir seluas bahasa pemrograman lain. Maksudnya di sini kayak di Golang loop itu cuma bisa pakai for. Di bahasa pemrograman lain ada yang bisa menggunakan while gitu ya. Tapi dengan for ini sendiri juga Golang punya cara tersendiri nih ketika ingin menggunakan perulangan dengan metode while. Jadi kalau di bahasa pemrograman lain ada yang namanya while untuk melakukan perulangan, karena karakteristik perulangan dengan while sama for itu kan beda ya pada dasarnya. Bukan pada dasarnya, kalau misalnya kita tidak menggunakan Golang itu untuk for sama untuk while itu penggunaannya tersendiri, makanya ada dua jenis gitu. Nah kalau di Golang itu dibuat satu aja, yaitu dengan for statement aja. Tapi sebenarnya for statement ini bisa dipakai jika ingin menggunakan teknik while, ya tetap bisa menggunakan for ini gitu. Maksudnya simplicity-nya itu di sini. Jadi intinya sih simple, tapi bukan berarti terbatas gitu, bukan berarti limited gitu kan. Nah itu semangatnya atau filosofinya si Golang sendiri. Ya buat teman-teman yang lebih udah sering jam terbangnya tinggi dengan Golang bisa correct me if I'm wrong di kolom komentar ya. Tapi sejauh ini yang gua tahu dari apa yang udah gua alami ya, memang karakteristik Golang itu ya seperti itu gitu. But oke, nggak usah berlama-lama lagi, mungkin teorinya udah segitu dulu aja ya. Langsung aja kita langsung ngoprek ke VS Code-nya gitu.
Nah, di sini gua udah membuka VS Code gua dan pastinya ada yang harus disiapkan terlebih dahulu. Yang pertama pastinya workstation kalian harus sudah terinstall Golang ya. Di sini gua menggunakan Go version 1.22 dan di sini gua udah menyiapkan di working directory namanya for loop ya, terserah mau kalian mau kasih nama apa ya sebenarnya ya. Lalu selanjutnya kita bisa buat apa ya? File Golang ya, file Golang kenapa gue lupa ya? Sorry. Oke, kita buat file Golang. Di sini kita kasih nama basic.go. Nah, di sini kita coba untuk buat penggunaan paling basic dengan menggunakan for loop di Golang itu seperti apa. Nah, ini dia contohnya. Nah, buat teman-teman, gue saranin apalagi yang benar-benar belum punya jam terbang tinggi gitu, yang kalau bisa sih diketik ya. Kalau gue di sini saya sorry dulu nih, kalau gue ini langsung copy paste karena untuk kebutuhan durasi juga kan. Tapi buat teman-teman tadi yang gue udah bilang, kalau yang masih benar-benar baru dalam programming, sekalian latihan lah ngetik, langsung aja diketik gitu ya. Untuk meningkatkan muscle memory juga gitu kan. Nah, di sini gue udah nggak perlu jelasin ya satu persatu karena di episode-episode sebelumnya tentang Golang pun udah gue coba jelasin satu-satu per line-nya. Di sini juga mirip-mirip, gue langsung aja ke for statement-nya. Di sini ada, nah di sini lah intinya nih for statement atau for statement, for loop atau for statement ini. Nah, jadi the whole idea-nya itu intinya si Golang disuruh untuk memprint out string ini dan variabel value dari variabel i-nya ini sebanyak beberapa kali, yaitu 5 kali di sini. Jika sudah di print 5 kali, maka ya udah lanjutkan programnya, hentikan program pengulangan atau hentikan for loop-nya ini, lanjut ke program selanjutnya di bawahnya for loop. Nah, yaitu di sini ceritanya memprint out kata finish. Nah, kalau di sini tidak ada lagi program, ya artinya program itu sudah selesai gitu ya. Oke, di sini gue coba di run dulu ya, biar lihat hasilnya. Oh, belum masuk ke direktorinya. Go run basic. Nah, this is it. Oke. Iterasinya iterasi 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kenapa bisa muncul iterasi atau perulangan seperti ini? Ya, di sini penjelasannya, karena di sini untuk for statement itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama itu deklarasi. Di sini i itu dideklarasikan nilainya 0, lalu kedua itu adalah kondisi. I ini kurang dari 5, jika kondisinya memenuhi atau true, maka eksekusi program di bawahnya yang ada di dalam bracket for loop statement ini. Dan jika sudah dieksekusi programnya, tambahkan value i yang tadi itu dengan 1, dengan nilai 1. Misalnya jadi for ini nilainya awalnya 0, tambahkan dengan 1, jadinya nilainya sekarang 1. Nah, ketika sudah ditambahkan, dia langsung loncat lagi ke sini, mencek kondisinya apakah value i yang terbaru ini masih memenuhi, yaitu kurang dari 5. Ya pastinya masih memenuhi kan kondisinya, ya 1 kurang dari 5, yaitu masih true hasilnya. Nah, karena masih true, dia masih melakukan print out iteration ini, lalu dia melakukan lagi penambahan nilai dari i ini jadi 2 itu langsung dicek lagi apakah masih memenuhi kondisi kurang dari 5, ternyata masih true, dan dia langsung akan melakukan iterasi lagi, dan dia langsung menambahkan lagi ya, dan seterusnya perulangan itu sampai dengan i itu sama dengan 5. Karena ketika i sama dengan 5, ketika dicek di sini apakah 5 kurang dari 5, kondisinya sudah tidak memenuhi, sudah tidak true lagi, sudah false. Maka karena kondisinya sudah false, eksekusi untuk program yang ada di dalam bracket for statement ini sudah berakhir. Ini sudah tidak dieksekusi lagi karena kondisinya tidak memenuhi. Maka dia akan melanjutkan program selanjutnya, yaitu memprint out kata finish. Kurang lagi penjelasannya gitu. Makanya di sini
iterasi 0, iterasi 1, iterasi 2, iterasinya kan ini stringnya. Lalu 0 itu adalah value dari i nih. Di awal itu value-nya kan emang 0 nih, udah define seperti ini. Kalau ini gua ganti 1, maka dia akan mulai dari 1, tapi sebagai hasilnya yang di print hanya ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Nah, tapi gimana kalau mau 1 tapi ngeprintnya 5 kali? Bisa ininya, bukan bisa ininya, bisa dengan ininya ditambahin sama dengan agar memenuhi kondisinya. I kurang dari sama dengan 5. Nah, ini kalau udah di seperti ini dia bisa melakukan iterasi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kurang lebih seperti itu penjelasannya untuk penggunaan for ini. Ya paling basic seperti ini sih penggunaan for loop di Golang itu. Tapi sebenarnya penggunaan for ini juga banyak sih sebenarnya, nggak cuman seperti ini. Ada beberapa cara lain. Kita coba lagi aja cara selanjutnya. Ini saya close dulu ya, gua close dulu, lalu gua coba buat lagi. Misalnya cara kedua itu dengan menggunakan for seolah-olah seperti menggunakan while gitu ya. Misal kayak gitu ya. Dan contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, ini kan mirip ya dengan penggunaan while ya. Kalau misalnya kalian pernah menggunakan while loop di bahasa pemrograman lain kan seperti ini kurang lebih ya. Di mana sebuah statement itu didefinisikan di awal sebelum for loop-nya itu dibuat gitu. Sebenarnya nggak beda jauh sama ini sih sebenarnya. Tuh. Bedanya kalau yang ini lebih ke inline, satu baris langsung semua semua bagian dituliskan. Tapi kalau menggunakan caranya while ini dia itu satu-satu gitu, satu bagian satu line gitu. Pertama di sini kalau deklarasinya cuma dipisahkan titik koma, di sini deklarasinya ada line tersendiri. Yang kedua kondisinya, yang ketiga penambahan nilainya itu ada di dalam sini. Jadi tapi secara logik sih sama ya, bisa kalian telaah sendiri gitu ya. Kalian lihat sendiri tuh. Secara logik sama. Pertama itu deklarasi, kedua i-nya ini pengecekan kondisi, kalau memenuhi ya udah langsung eksekusi programnya, lalu lanjut eksekusi programnya juga yang kedua kalau misalnya masih ada lagi, dan kebetulan program selanjutnya itu adalah menambahkan nilai value dari i-nya. Jadi seolah-olah ini mimik menyerupai program while gitu. Ya kalau di run hasilnya juga harusnya sama sih, bukan basic tapi while ya kan seperti ini kan. Tapi di sini tidak ada kata finish karena memang tidak ada ya, tidak ditulis di sini. Nah itu salah satu contoh penggunaan for tapi pengen terlihat seperti while gitu ya, while style looping gitu kan. Tapi ya terserah sih, ini preferensi aja penggunaannya mau seperti apa. Tapi apakah ini di real case-nya itu kepake apa enggak? Sepertinya kali ya. Kalau gua akuin ya nggak terlalu tinggi juga lah ini gua experience gua di Golang. Mungkin ada kondisi di mana kita dipaksa untuk menggunakan style while ini. Tapi sejauh ini sih gue makanya ya sesimpel ini aja sih, karena lebih simpel inline gitu kan. Oh ya satu lagi nih, hampir lupa nih, bahwa i ini variabel ini udah di-define kan value-nya berapa gitu ya. Tapi untuk bisa mengakses value dari i ini cuman bisa dilakukan di dalam bracketnya, tidak bisa di luar bracket. Kenapa? Karena ini lokal variabel, tidak bisa dipakai. Misalnya pengen ditaruhnya di sini nih, finish lalu ngetikan value dari i gitu, itu nggak bisa. Bisanya itu ya seperti ini di dalam bracketnya ini. Kecuali kalau finishnya dipindahin ke dalam bracket sini. Nah ini bisa value dari ini akan kebaca gitu. Coba aja iseng ya.
run basic. Nah kan kebaca kan, finish 1, finish 2, finish 3. Tapi kalau di luar nggak akan kebaca, menghasilkan error. See, undefined. Jadi i-nya ini nggak terdefinisi gitu. Oke. Selanjutnya yaitu penggunaan for loop ini misalnya dengan infinite go. Jadi gimana caranya ketika kita harus menghentikan sebuah kondisi yang infinity dari statement perulangan ini ya, for loop ini. Misalnya gue punya program seperti ini. Dia melakukan pengecekan, di sini i-nya tidak sama dengan lagi. I-nya sama dengan 0. Dan di sini karena ada for statement di sini ya. For statementnya ini tidak diberikan kondisi, yang hasil akan selalu menghasilkan true. Lalu di sini juga i-nya plus yaitu kalau nolnya ini kan tadinya i-nya ini tadi value-nya 0. Maka di sini penambahan jadi 1, i-nya dari 0 jadi 1. Nah, di sini adalah statement atau conditional statement untuk menghentikan for ini agar tidak terus melakukan perulangan, karena kalau dibiarkan ya bahaya juga ya, memori atau resource dari workstation kalian atau komputer kalian ya bakal kekuras gitu ya. Jadi di sini ada semacam kondisi untuk pengamanan di mana untuk menghentikan yang namanya infinite looping atau looping tidak terbatas. Kita coba aja runningkan programnya. Oke. Hasilnya sih sama ya. Di sini karena ada statement i lebih besar sama dengan 5 gitu kan. Ketika i-nya sudah lebih besar dari 5, dia akan mengeksekusi program yang ada di dalam bracket kondisi if ini. Yang mana program yang ada di dalamnya itu break, yaitu untuk menghentikan laju programnya, sehingga yang namanya infinity loop ini tidak terjadi. Ini kalau misalnya kita hilangkan ya, misalnya ini 500 lah gitu ya, ya dia akan melakukan perulangan terus sampai 500 gitu. Bayangin kalau misalnya ini nggak ada gitu ya, dia akan melakukan infinite loop terus ya. Itu bahaya sih gitu. Jadi tapi ini sebagai contoh aja, jadinya seperti ini contoh penggunaan, bukan penggunaan, ini lebih kepada gue pengen ngasih atau sharing tentang kondisi di mana loop ini bisa aja digunakan untuk keperluan yang absurd kayak gini, melakukan infinity looping gitu kan. Ya gue nggak tahu sih sebenarnya pemanfaatannya di real case itu seperti apa. Teman-teman bolehlah kasih komentar, tambahin insight buat gue. Gue sih nggak pernah ya bikin program apapun ya, nggak mesti golang gitu ya, dengan memberikan kondisi di mana looping itu atau ada requirement di mana looping itu harus dilakukan terus menerus tanpa ada batas gitu ya. Tapi teman-teman yang mungkin pernah mengalami case seperti tadi menggunakan infinity loop di bahasa pemrograman apapun juga nggak masalah sih. Mungkin bisa tambahkan di dalam komentar ya buat nambah-nambah insight gue juga. Kurang lebih seperti itu. Apalagi ya? Oh ya, ini apa? Loop ini bisa juga digunakan untuk pemanfaatan loop ini, for loop ini bisa juga digunakan untuk mengelola data yang bersifat array gitu ya. Di sini gue tulis slice array lah. Ya array atau slice gitu ya. Nggak tahu ya, maksudnya beberapa terminologi di bahasa pemrograman yang berbeda sendiri juga ada apa ya, ada istilahnya tersendiri gitu. Ada yang nyebut array, ada yang nyebut slice, ada yang nyebut list, ada yang nyebut
eh ya kayaknya cuma 3 itu ya. Gua nggak tahu apa lagi. Yang gua tahu yang pernah gua denger tuh array, list, sama, slice kayak begitu. Ya pastinya setiap kata-kata itu, terminologi itu ada definisinya masing-masing. Nah, kalau di Golang itu array itu penggunaan terminologinya itu slice. Jadi, ya di sini berarti konteksnya dengan for loop ini bagaimana cara memanfaatkan for loop dalam mengelola sebuah slice. Saya contoh seperti ini, gue punya slice, slice-nya itu simple ya, terisi dengan nilai-nilai integer yang mana ada dari value 1 sampai value-nya 5. Lalu di sini for-nya ini menggunakan index, maksudnya sebagai parameter range-nya, dan value dari index tersebut sebagai ya value dari range-nya masing-masing gitulah intinya. Di sini kan variabelnya numbers namanya ya dari array-nya ini. Dari slice-nya ini, sorry gua pakai terminologi Golang aja langsung. Slice-nya ini numbers, lalu di sini menggunakan keyword range, di mana artinya for ini akan melakukan perulangan dengan merekam setiap indeks dan value-nya dari indeks tersebut hingga range dari slice numbers ini selesai. Intinya gitulah. Di sini ada function range yang membantu kalian dibandingkan kalian harus membuat manual ya, melakukan iterasi manual gitu dengan menggunakan for ini. Jadi kan bisa juga sebenarnya menggunakan for basic ini loh, for basic ini. Nah ini nih. Cuman pastinya lebih kompleks dalam menuliskan programnya. Di sini udah ada nih function bantuan gitu ya dari for ini, fitur dari for-nya Golang ini dengan menggunakan keyword range. Jadi intinya sih udah paham lah, intinya Golang itu ingin merekam setiap value dan indeksnya itu dari slice yang ada ini gitu. Karena di sini slice-nya range sampai 5 berarti 5 kali perulangan gitu. Tadi gue mau ngomong apa ya sebenarnya, mungkin for dengan kondisi seperti ini ada di bahasa pemrograman lain, gue lupa, mungkin Python ya namanya ya, yang menggunakan for each dalam penggunaan ya yang seperti ini, yang sedang kita bahas ini, mengelola array atau mengelola slice gitu. Ya kayaknya sih Golang dah menggunakan statement for each. Jadi yang mau gue sampaikan di sini berarti dalam contoh ini for-nya ini sedang menyerupai penggunaan for each dalam bahasa pemrograman lain gitu. Di bahasa pemrograman lain yang kalau nggak salah Python itu yang tadi gue sebut ada penggunaan for each. Nah si Go karena nggak punya penggunaan for each, tapi ya balik lagi filosofinya simplicity but not limited gitu ya. Jadi dia pengen semuanya simple, penggunaan keywordnya tetap for aja, tapi dia juga pengen luas gitu penggunaannya sama dengan bahasa pemrograman lain yang bisa menggunakan for each. Nah ini penggunaannya gimana, penggunaan for each tapi menggunakan for di Golang gitu ya. Nah itu yang pengen gue sampaikan sebenarnya. Jadi dalam contoh kali ini adalah gimana kita menggunakan for untuk menyerupai penggunaan for each kalau di bahasa pemrograman lain, yaitu dengan cara seperti ini. Misalnya si array sebagai sebuah objek yang dikelola ya seperti inilah, range numbers, index value-nya, ketika index ditaruh dalam variabel index ini ya untuk value-nya ditaruh dalam variabel value ini, lalu di sini yang dilakukan action-nya itu ketika syaratnya terpenuhi yaitu memprint out index dan value-nya. Ya udah dengan ya seperti ini formatnya. Nah, ini modulus D ini di video sebelumnya udah dijelasin ya ini apa ya. Ini untuk menempatkan, mempositioning atau classifier dari value yang sifatnya numerik atau integer gitu ya.
ya numerik sih, dalam hal ini integer gitu kan. Yang pertama ini pastinya indeks karena value di sini yang pertama urutannya indeks, lalu modulus di yang kedua itu urutan yang kedua itu value-nya ya value gitu ya. Kita coba aja langsung hasilnya gimana biar lebih bisa kebayang. Slice.go. Nah, kurang lebih seperti itu. Intinya kan indeks berapa value-nya ya indeks, lalu koma value berapa value nilai value-nya, lalu backslash n yaitu new line. BTW tadi yang mengenai bahasa pemrograman yang menggunakan keyword for each itu ternyata bukan Python ya. Ternyata salah gua. Yang benar itu PHP dan C#. Ada sebuah konsep pengulangan dan keywordnya menggunakan for each gitu. Setelah bagaimana penggunaan for loop dalam mengelola slice di Go, sekarang kita coba bagaimana mengelola for loop ini, bagaimana penggunaan for loop dalam mengelola sebuah map di Go. Jadi map itu apa? Mungkin buat teman-teman yang pernah menggunakan bahasa pemrograman Python, ya map itu sebenarnya sama kayak dictionary gitu. Jadi konsepnya itu seperti slice tapi formatnya itu ada key dan ada value-nya gitu. Ya lebih jelas kita langsung ngoprekin aja. Nah, contohnya seperti ini. Oke, di sini kita mempunyai sebuah map dan map ini terdiri dari string dan integer di mana string ini menjadi key-nya. Lalu integer ini adalah value-nya gitu ya. Sama ini dalam contohnya ini dengan slice, yaitu gimana caranya kita memprint out setiap key dan setiap value dari masing-masing map ini gitu. Nah, di sini ya bisa dilihat ada my map. Di sini juga kita masih menggunakan keyword range dan variabelnya my map. Jadi ya dia akan melakukan pengulangan setiap map yang ada gitu ya sampai mapnya itu selesai atau berakhir gitu. Kurang lebih penjelasannya sama kayak slice, cuma bedanya ini ada key value-nya aja formatnya gini. Misalnya di sini gue tambahin jadi D, di sini value-nya juga dirubah jadi 4. Ya udah kita coba aja. Go round lalu map. Nah ini outputnya seperti ini. Dia sama kayak slice maksudnya. Bedanya ya di sini ada key value-nya dalam mengaksesnya aja sih yang membedakan antara map mengakses value-nya gitu ya antara map sama slice ini. Ya pastinya penjelasan lebih detailnya nanti ada episode tersendiri ya untuk membahas tentang map ini. Intinya sekarang itu fokusnya adalah bagaimana cara penggunaan dari for ini atau pengulangan for statement loop dalam mengelola map. Oke. Dan selanjutnya kita akan coba lagi penggunaan for loop ini dalam implementasi nested loop atau perulangan bersarang gitu ya. Intinya perulangan bersarang itu ada perulangan di dalam perulangan gitu ya. Seringlah case-case dengan nested loop ini akan terjadi di real case-nya itu. Jadi ya ini sesuatu yang perlu dibahas juga. Dan bagaimana contohnya? Ya kurang lebih seperti ini ya. Nah di sini kita mempunyai dua level slice gitu ya. Ini gua rapin dulu ya, sorry. Dua level slice. Yang slice-nya itu diberi nama matrix, di mana matrix ini punya dua level slice. Yang pertama itu slice pertama ini, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Lalu di dalam masing-masing baris ini ada slice lagi, yaitu 1, 2, 3 value-nya. Nah, bagaimana cara mengelola value kalau kita mau memprint setiap value yang ada dalam slice ini? Nah, ini objeknya kan slice nih ya. Kita bisa memanfaatkan kondisi objek yang slice yang bertingkat ini
Atau di bahasa pemrograman lain mungkin ada yang nyebutnya multidimensional array ya. Nah, di sini kita anggap aja multidimensional slice gitu. Nah, bagaimana mengelola, bagaimana menempatkan for loop, maksudnya dalam mengelola, multidimensional slice ini ya, contohnya seperti ini. Di sini gue nggak jelasin satu-satu lagi ya, karena kan udah ya, intinya mirip kan, sintaks for-nya itu sendiri gimana. Di sini paling gue akan menjelaskan yang bedanya aja gitu. Kalau dalam pengelolaan nested loop ini, untuk keperluan, ya intinya nested loop ini loh, jadi ada ada for di dalam for. Nah, bisa aja, nanti nestednya banyak gitu ya, tergantung case masing-masing kalau itu. Ya gue di sini contohnya 2 kali aja, nested loop-nya gitu, atau loop bertingkatnya 2 kali aja, loop bersarangnya 2 kali aja. Ini loop pertama, ini loop keduanya. Nah, di sini gue menggunakan, keyword baru nih namanya len. Len itu panjangannya mungkin length. Kalau gue biasanya menganggapnya len ya, gue belum nyari tahu sih, tapi ya karena fungsinya itu ya karena untuk keperluan, mencari, panjang dari sebuah, array gitu. Di sini array pertama matriks itu ada berapa ininya, length-nya, ada 3 3 3 3 slice. Ini slice pertama, ini segini nih slice pertama nih. Slice pertama, slice kedua, slice ketiga. Lalu di dalam slice-nya metrik ini, ada berapa banyak, length-nya, dari value-nya itu yang ada. Oh, ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini satu slice, ini satu slice lagi, ini satu slice lagi gitu. Nah, kebetulan ini yang di print out itu elemennya untuk masing-masing value yang ada dalam slice ini, baik itu slice yang ada di level satunya atau di level 2 gitu. Jadi masing-masing value-nya bakalan coba di print out gitu ya. Kita coba aja ya langsung ya. Go run nested. Yep. Nah, ini implementasinya. Jadi kita mau nyebutin masing-masing value yang ada di level 2, tapi kita juga menyebutkan elemennya ada di level 1 itu level 1 yang keberapa gitu ya. Di sini 1 itu yang ini adanya di elemen 0, elemen indeks nomor 0 di slash 2 dan elemen indeks 0 juga di slash 1-nya. Untuk value 2 ini dia ada di elemen dengan indeks 0 untuk level 1-nya dan juga elemen 1 tapi untuk level 2-nya. Nah, ini kan 0 untuk level 2-nya, ini 0, ini 1, ini 2. Untuk level 1-nya ada di indeks 0 gitu. Nah, yang angka nomor 3 nih berarti dia ada di indeks 0 untuk level 1-nya dan untuk level 2-nya itu ada di indeks nomor 2 karena 0, 1, 2 dimulai dari 0 kan kalau pemrograman itu sama kayak ngisi bensin. Dimulai dari 0. Sorry ya guys ya kalau aneh-aneh ngejokesnya. Gue di sini udah di jam berapa nih ya? Jam 1:30 pagi. Jadi ya mohon maaf nih. Kalau agak aneh-aneh terima aja lah ya. Oke, kurang lebih gitulah ya penjelasannya. Kalau masih ada yang belum mudeng gitu ya, ya kalian komen aja di bawah. Ntar gue coba bantu lagi jelasin ya. Gue jawab kalau ada kesempatannya juga pastinya. Tapi seenggaknya kalian komen aja di bawah sih kalau misalnya masih belum mudeng. Intinya sih ini ingin memprint sekaligus memberitahu indeksnya di level berapa gitu. Di indeksnya di berapa dan di level berapa gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh pemanfaatan dari nested loop.
dengan menggunakan for di Golang. Dan selanjutnya kita akan coba lagi implementasi for loop ini dengan dengan mengkombinasi mekanisme labeling, maksudnya gitu. Jadi yang ikutin video Golang ini dari yang pertama mungkin pernah gue mention kalau Go ini base-nya itu C ya, bahasa C. Jadi ya kalau ada mirip-mirip dengan bahasa C itu ya make sense lah ya, kenapanya gitu. Dan untuk contoh kali ini juga ini ada hubungannya gitu. Kenapa di sini itu ada penggunaan label ini mungkin kondisi itu sama dengan atau ekuivalen dengan goto ya. Goto gitu. Go to label gitu ya, dimana kalian bisa pindah dari satu titik poin ke poin lain yang ada di mana label itu berada, di mana label itu ditempatkan. Susah sekali ya berbicara sambil ngoding ini. Ya, intinya ada statement di C juga yang mekanismenya mirip dengan label di Golang ini, yaitu namanya goto mah nama emiten. Sorry. Nama itu ya, nama bukan goto saham ini ya, sorry. Ini goto-nya C. Itu mirip-mirip lah, ekuivalen, dan kalau tanya penjelasannya kenapa ya make sense lah, karena base-nya Golang ini apa gitu. Udah dijelasin tadi. Nah, di sini intinya di sini ada if statement. If statement berarti kan kondisional, ketika for-nya ini sudah mencapai fase atau titik di mana if statement ini memenuhi syarat, dia akan langsung melakukan break dan melempar flow dari program itu ke label yang bernama outer loop, yang mana label outer loop ada di sebelah sini. Oke, kurang lebih penjelasannya gitu. Kita langsung coba aja hasilnya seperti apa. Go run, lalu label. Nah, ini dia hasilnya. Lalu apa yang terjadi kalau kita tidak menggunakan label outer loop? Hasil dari for loop ini sebenarnya seperti ini. Yap, ini dia. Di sini bisa kalian lihat ya perbedaannya. Kalau tidak ada label, seharusnya for yang hasil dari for itu seperti ini. Jadi dia memprint setiap indeks dan value-nya 00, 01, 02, 10, 11, 12, 22, 20, 21, 22. Tapi di sini kita mau mensimulasikan, mencontohkan sharing tentang penggunaan label ini, dan ketika di sini dikasih label, karena di sini ada if statement dengan kondisinya itu adalah jika I sama dengan 1 dan J juga sama dengan 1, maka itu tidak perlu di print, melainkan runningkan atau jalankan program break dan go to label outer loop gitu. Kurang lebih penjelasannya begitu. Makanya kalau di yang menggunakan label outer loop ini memiliki hasil yang berbeda gitu ya. Dan juga tadi kan sempat gua mention kalau label ini di Golang ini mirip kayak go to statement di C, yang berarti fungsinya juga sama, yaitu sebagai flow control dari program yang sedang berjalan. Kenapa kalau memang flow control lalu program itu yang tadinya sudah sampai sini tidak dilempar ke atas tapi tidak melanjutkan, karena yang kita pakai itu adalah break di sini. Jadi lemparkan program ke atas, ke sini, ke label yang outer loop,
tapi juga lakukan sebuah break gitu, penghentian yang namanya program. Yang mana program yang ketika break ini dieksekusi sedang berjalan itu kan program mekanisme for loop ya. Jadi loopnya berhenti gitu. Beda halnya kita rubah dengan continue. Nah, kalau ini lebih ke hasilnya nanti skip. Maksudnya skip gimana? Nah, dia melakukan skip. Kalau di sini berhenti ketika kondisi if statementnya ini sudah memenuhi, dia lakukan berhenti dan lempar program ke label yang bernama outer loop. Nah, tapi kita nggak bisa benar-benar tahu bahwa apakah benar program itu sudah dilempar ke atas, karena ketika dilempar ke atas program diminta break juga gitu. Tapi kalau kita menggunakan continue yang hasilnya menciptakan sebuah skip, kita bisa tahu ternyata program itu emang balik lagi ke atas ke label yang bernama outer loop ini. Lalu setelahnya dilanjutkan programnya, karena ya di sini fungsi bukan fungsi yang digunakan itu adalah continue, keyword continue gitu, bukan break gitu. Jadi ketika sudah dilempar ke label, dia tetap continue, program itu tetap melakukan keberlanjutannya. Kurang lebih kayak begitulah penjelasannya ya untuk label ini gitu, dan pemanfaatan for ini pada label. Nanti mungkin ada pembahasan spesifik tentang label ya, tapi pemanfaatan label dalam sebuah for loop statement itu ya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya gimana implementasi yang namanya for loop? Kita bisa menggunakan for loop layaknya slice, tapi dalam objek yang menjadi kondisi dari for loopnya itu adalah sebuah string gitu. Contoh seperti ini yang gue maksud. Ini gue close dulu. Nah, di sini ada string, yang mana string itu kan pasti terdiri dari beberapa karakter ya di dalamnya. Dan karakter itu yang dijadikan parameter untuk apakah for ini masih harus lanjut atau enggak. Dan pemanfaatan for atau penggunaan for dalam kondisi seperti ini itu mirip kayak tadi menggunakan slice, yaitu menggunakan keyword range, di mana nanti si for loopnya Golang ini akan menggunakan setiap karakter yang tersedia di string ini untuk menjadi parameter apakah perulangan ini masih harus dilanjutkan atau enggak gitu. Ya karena konteksnya mirip kayak slice, jadi intinya sih di for loop, mekanisme for loop kali ini juga sama gitu ya. Intinya dia itu melakukan perulangan berulang-ulang lagi terus sampai jumlah karakter yang ada di string yang dimana disimpan value-nya itu dalam value dengan variabel str, yaitu stringnya itu hello go. Ya stringnya bebas ya, kalian bisa pakai string lain. Semuanya sudah terpakai gitu atau digunakan gitu karakternya. Kita langsung aja coba di running, biar bisa melihat hasil realnya. Nah, di sini dia memprint out index nomor berapa, lalu index ini value-nya adalah karakter string yang karakternya itu apa. Jadi di sini index 0, karakter yang pada string itu adalah huruf H. Dan untuk indeks 1 E, indeks 2 L, O dan seterusnya lah ya. Lalu di sini tidak ada karakternya. Tidak ada karakter maksudnya tidak ada abjadnya ya, bukan berarti nggak ada karakternya, karena sebenarnya ada karakternya yaitu white space di sini. Jadi ini tetap dihitung, jadi di indeks nomor 6 ini sebenarnya bukan kosong tapi karakternya memang white space, jadinya kelihatannya kosong gitu ya. Nah tentunya ini nggak mesti, tadi gue bilang nggak mesti hello go ya, apapun lah ya. Hello guys, hello techies, misalnya gitu ya. Atau jangan dah welcome to Techinet channel, misalnya kayak gitu. Kita coba running, ya semuanya ini print out atau tereksekusi gitu ya.
Ya tentunya pemanfaatan for dalam string ini nantinya berguna dalam menggunakannya dalam apa ya? Memanipulasi sebuah string mungkin contohnya, ya kan? Kalau kita ada case di mana kita harus memanipulasi sebuah string, ya kadang perulangan for ini juga digunakan dalam kondisi seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Lanjut penggunaan for yang lainnya. Maksudnya implementasi for yang lainnya seperti apa? Kita lanjut. Pemanfaatan atau implementasi dari for loop yang mungkin ini yang terakhir ya, yang gue tahu itu dengan mengkombinasikan dengan yang namanya differ, keyword differ di Golang. Jadi pertama-tama mungkin perlu gue jelasin differ itu apa, tapi nanti sebenarnya differ ada ininya sendiri ya, ada pembahasannya sendiri gitu ya, episodenya sendiri. Intinya differ ini adalah mekanisme di mana kita dalam program Golang itu bisa mengeksekusi dengan model LIFO, yaitu last in first out gitu. Penjelasannya langsung aja gua praktekin ininya ya, eksekusinya hasilnya seperti apa, nanti kita bisa ambil kesimpulan dari hasilnya itu. Misalnya sekarang gua coba untuk running for loop yang ini yang lagi dibuat nih, yang sudah dibuat nih, for go run lalu differ. Nah ini yang terjadi, apa yang terjadi kalau misalnya kita tidak menggunakan differ? Ya langsung kelihatan kan ya bedanya ya. Yang menggunakan differ itu artinya dia akan mengeksekusi dari eksekusi yang terakhir sampai eksekusi yang pertama, dan kebalikannya kalau tidak pakai differ dia akan memprint out mengeksekusi dari yang dieksekusi pertama hingga yang dieksekusi terakhir. Yang dieksekusi pertama itu kan i sama dengan 0, ya kan? I sama dengan 0, maka yang di print out yang pertama itu yang ketika i-nya itu sama dengan 0. Tapi karena menggunakan differ, jadi dia baru akan mengeksekusi ketika yang last execution-nya itu sudah dilakukan. Kan last eksekusinya itu adalah ketika i sama dengan 4, karena ketika i sama dengan 5 maka ya sudah tidak memenuhi kondisi kan. Jadi last execution itu adalah i sama dengan 4. Maka ketika semua sudah dilakukan loop, sudah dieksekusi loopnya, dia baru melakukan print out, yaitu berarti mulai dari yang terakhir last in yaitu 4, lalu kemudian baru yang first out yang keluar yang keluar pertama gitu, yaitu 0, i sama dengan 0, kayak gitu penjelasannya. Differ ini nanti ada ya balik lagi tadi udah gua singgung ya, ada nanti akan ada pembahasan sendiri. Pemanfaatannya juga cukup sering kalau kalian seorang Golang developer itu. Contohnya seperti apa? Ya misal dalam mengelola sebuah files, untuk memastikan file-file yang sudah dibuka oleh program Golang kalian itu sudah tertutup semua. Jadi bisa tuh penggunaannya dengan differ gitu. Atau ketika kondisi di mana untuk manajemen sebuah network, untuk memastikan networknya itu termanage atau koneksinya itu sudah ketika sudah selesai terputus semua, ya differ ini juga bisa digunakan gitu ya. Intinya nanti differ ada lagi lah penjelasan lebih detailnya. Sekarang mah cuman pengen menjelaskan tentang for loop-nya, tapi ketika ada implementasi penggunaannya dengan differ gitu. Oke? Dan kurang lebih itu aja penjelasan tentang sharing session kali ini, tentang ngoprek kali ini ya, yang mana topiknya itu adalah for loop di Golang. Dan pastinya nanti apa yang udah gua tadi buat juga gua akan coba push ke GitHub gua. Nanti GitHub-nya ada di kolom deskripsi ya. Kalian bisa cek aja program-program yang tadi udah dibuat, akan ada di situ. Lalu yang terakhir juga ya seperti biasa ya, gua mau say sorry kalau misalnya tadi ada salah-salah kata, ada salah-salah
dari gua, mau yang itu teknis ataupun non teknis, sengaja nggak disengaja ya gua minta maaf ya intinya. Semoga kalian tetap bisa menikmati konten video ini, dan pastinya kalau kalian ada kritik, saran, atau mau tambahin masukan apapun itu, mengkoreksi juga silakan di kolom komentar, kalian taruh itu semua, pastinya dengan cara-cara yang baik selalu ya, gue ingetin dengan cara-cara yang baik agar ekosistem Techinet, sharing session Techinet ini ya bisa terus terjaga, jadi sama-sama enak lah intinya antara creator sama kalian sebagai viewer atau kontributor juga gitu. Jadi ya mungkin udah sampai situ aja. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bantu gue untuk share video ini, dan kalian juga subscribe channel ini, klik tombol like-nya juga, tombol subscribe, tombol lonceng, semuanya lah klik. Pastinya ganjil ya, jangan genap, kalau genap percuma dong. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di episode Techinet selanjutnya. Bye.